Saudara, polisi menetapkan ex-Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar Widya Dharma sebagai tersangka kasus pencabulan anak. Fajar diduga melakukan kekerasan seksual kepada 3 anak dan 1 orang dewasa, kemudian merekam videonya ke situs porno. Mabes Polri menampilkan ex-Kapolres Ngada NTT Fajar Widya Dharma dalam konferensi pers sore hari ini. Karowaprof Divpropam Brigjen Agus Wijayanto menyebut Fajar sudah berstatus sebagai tersangka. Polisi saudara secara simultan memproses etik Fajar dan memproses dugaan tindak pidana pencabulan anak. Di Treskrim Nusa Tenggara Timur dengan di backup Dir PPA dan PPO Baris Krim Polri telah melaksanakan rangkaian dan tentunya nanti akan dijelaskan kembali oleh Pak Karopenmas, dan hari ini statusnya adalah sudah menjadi tersangka dan ditahan di Baris Krim Polri. Demikian Pak Karopenmas, terima kasih. Pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya. Anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh polisi kepada anak mengguncang institusi kepolisian. Tak tanggung-tanggung, tersangkanya adalah Kapolres Ngada Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widya Dharma. Fajar diduga melakukan kekerasan seksual kepada 3 anak dan 1 orang dewasa. Fajar juga menyebarkan videonya ke situs porno Australia. Polisi menyebut telah memeriksa 9 saksi dan mengumpulkan barang bukti, antara lain 8 video kekerasan seksual. Mendapat dari saksi-saksi ada 9 orang, kemudian petunjuk dari CCTV dan dari dokumen registrasi di resepsionis. Kemudian barang bukti berupa 1 baju dress anak bermotif love pink dan alat bukti surat berupa visum serta CD atau compact disc yang berisikan video kekerasan seksual sebanyak 8 video. Polda Nusa Tenggara Timur mengungkap salah satu peristiwa kekerasan seksual yang melibatkan Fajar terjadi pada 11 Juni 2024. Ketika itu AKBP Fajar yang menjabat Kapolres Ngada menghubungi seorang perempuan berinisial F. AKBP Fajar meminta seorang perempuan berinisial F mencari anak di bawah umur. Kepada F, AKBP Fajar memberikan imbalan 3 juta rupiah. Setelah mencari, F kemudian membawa seorang anak berusia 6 tahun kepada AKBP Fajar yang telah memesan kamar di sebuah hotel. Di hotel tersebut AKBP Fajar melakukan kekerasan seksual. Bukan hanya itu, dia juga merekamnya. AKBP Fajar kemudian mengunggah rekaman kekerasan seksual ke situs Dewasa Australia. Belakangan kepolisian Australia menyelidiki asal-usul video dan kemudian menghubungi divisi Hubinter Polri. Lembaga Perlindungan Anak NTT meminta AKBP Fajar dihukum maksimal karena kejahatannya sangat serius. Bahkan Lembaga Perlindungan Anak menilai Fajar layak dijatuhi hukuman kebiri kimia sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Tegas atas perbuatan kejahatan yang sangat serius ini, dan sebenarnya ini termasuk kejahatan yang luar biasa. Ancaman hukuman yang layak diterapkan menurut kami adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, itu terkait dengan
hukuman kebiri kimia itu perlu diterapkan karena kita sudah ada undang-undang, tapi ironisnya kenapa hanya sebagai undang-undang tapi itu tidak diterapkan. Dan yang sangat tepat adalah harus hukuman seumur hidup. Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Albertus Wahyu Rudanto menilai polisi harus mengevaluasi sistem pengawasan dan pemantauan personel. Sebab perwira polisi di level seperti AKBP Fajar yang telah menempuh berbagai pendidikan dan dianggap berprestasi justru melakukan perbuatan keji. Dari BTK, dia kemudian menempati penempatan di wilayah lalu ikut Sespim. Setelah Sespim, kemudian dia jadi Kapolres. Jadi berarti kan proses pemilihan karir dia ini dinilai bagus kan? Ya. Setelah jadi Kapolres lagi. Tapi kok melakukan ini berarti kan ada miss dalam proses pemantauan personil. Itu kita terlalu hanya melihat pada awal saja dan pada hal-hal yang sudah terjadi baru terkaget-kaget. Polisi harus memastikan kasus kekerasan seksual ini tuntas agar citra kepolisian tak semakin terbenam. Tim Liputan Kompas TV.